Ya, kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan anak kita anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang cinta dengan agama, yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tiba bapak-bapak dan ibu-ibu suatu saat ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berumur 50 tahun, sudah berumur 60 tahun, bapak tidak mengharapkan anak ibu memberikan uang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu tidak berharap diberikan mobil oleh anak-anak. Ibu-ibu tidak berharap dia akan memberikan rumah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Tetapi ibu-ibu berharap ketika umur sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, perhatian dari seorang anak, perhatian dari anak kita. Itu yang dirindukan. Ibu-ibu rindu dia bawa cucunya, dia bawa anaknya ke rumah kita, dia salam kita, dia makan makanan di rumah kita, walaupun dia tidak bawa apapun ke rumah kita. Itu akan dirindukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu suatu saat. Tapi kalau anak yang tidak mengenal Allah, yang tidak takut kepada dosa, yang tidak pernah mengenal Islam, jangan harap dia akan telepon bapak-bapak, jangan harap dia akan telepon ibu-ibu. Dia akan sibuk dengan dunianya, dia akan sibuk dengan maksiatnya, dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Disitulah ibu-ibu akan menyesal. Tapi kalau seandainya anak kita didik hari ini, dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulnya, dia tahu hak orang tua yang harus dia tunaikan, maka anak-anak ibu-ibu nanti akan berebut, saya yang lebih berhak mengurus ibu saya. Si abang mengatakan saya yang lebih berhak mengurus ibu saya. Si abang satunya mengatakan saya yang lebih berhak mengurus ibu saya. Yang si anak perempuan mengatakan saya yang lebih berhak mengurus ibu saya. Ya, si A mengatakan saya menafkahi ibu saya, enggak, harus uang saya, enggak, harus uang dia. Karena dia tahu besarnya pahala yang dia dapatkan ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kapan itu? Ketika dia mengenal agama, ketika dia takut sama Allah, ketika dia mengenal Rasulullah SAW. Tapi kalau dia nggak mengenal Allah, nggak mengenal Rasul, ya, si ibu telepon, nak, ibu sakit, nak, boleh kamu antarin ibu sebentar ke rumah sakit? Kamu nggak perlu bayar, ibu punya uang bayar. Mohon maaf mak, saya banyak kerjaan, nggak punya waktu. Sakit nggak ibu-ibu kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Sakitnya sampai ke tulang. Dia nggak punya waktu mengurusi kita. Sementara ketika dia kecil, nyawa kita pertaruhkan untuk membesarkan dia. Nyawa kita pertaruhkan. Dan itu jangan disalahkan anak 100%. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak lahir itu hidup dalam keadaan fitrah, tetapi bapak dan ibunya yang mengyahudikannya, menasranikannya, dan memajusikannya. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum itu semuanya terjadi, maka hendaknya ya kita mawas diri. Ya, mulai sekarang kita lebih memperbaiki diri kita, lebih punya waktu untuk anak-anak kita. Ya, lebih kita memikirkan bagaimana agama mereka, lebih memikirkan bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana amalan-amalan dia yang lainnya. Ya, karena banyak bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini terkadang dia hanya berpikir, ya, yang penting anak saya sekolah di sekolah yang terbaik. Yang paling penting dia sudah ada yang jemput, sudah ada yang antar yang di sekolah, sudah ada yang masak, sudah ada yang mencuci bajunya. Itu toh yang dipikir oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, akhirnya waktu dari Senin sampai Jumat dia bekerja, tidak sempat dia berkomunikasi dengan anaknya. Kemudian di hari libur Sabtu dan Minggu, ternyata waktunya juga digunakan untuk naik sepeda, waktunya digunakan untuk memancing, ya, waktunya digunakan untuk keluar kota. Kapan kita punya waktu untuk anak-anak kita? Kapan para hadirin?